Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, pada materi PAI kali ini saya akan menjelaskan tentang sujud. Jadi bab sujud. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sekarang diperhatikan untuk materi sujud ya. Yang pertama, sujud itu ada 3 ya. Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama adalah sujud syukur. Makna sujud syukur adalah sujud yang dilakukan seseorang sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mendapatkan nikmat atau telah dihindarkan dari suatu musibah. Adapun dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud bin Ibnu Majah yang berbunyi, An Abi Bakrah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasaruhu aw busyira bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Artinya, hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakrah. Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab-sebab sujud syukur, 1 yaitu memperoleh nikmat, yang kedua terhindar dari musibah. Tata cara sujud syukur. Yang pertama menghadap kiblat, yang kedua berniat, yaitu berniat melaksanakan sujud syukur dengan ikhlas, kemudian takbir. Lah, untuk takbir ini menurut ulama madhab Syafi'i menganjurkan bertakbir sebelum melaksanakan sujud. Namun menurut ulama madhab Maliki dan Hanafi tidak menganjurkan takbir terlebih dahulu saat akan melaksanakan sujud syukur. Yang keempat, sujud 1 kali, kemudian yang terakhir bangkit dari sujud. Hendaknya orang yang bersujud segera duduk, dan sebagian ulama berpendapat bahwa ketika dia bangkit dari sujud perlu disertai salam. Jadi ada yang berpendapat tidak pakai salam, ada yang mengatakan harus pakai salam. Saat melakukan sujud ini disunahkan mengucapkan lafaz alhamdulillah atau lafaz berikut, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah itu, setelah melakukan sujud syukur, maka kita bisa berdoa. Adapun salah satu doa sujud syukur adalah Subhanakallahumma anta rabbi haqqan haqqan sajadtu laka ya rabbi ta'abbudan warikon. Allahumma inna amali dha'ifun fadha'ifli. Allahumma kini adzabaka yauma tub'atu ibaduk wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, Engkaulah Tuhanku yang sebenarnya,
Aku bersujud kepadamu ya Rabbi sebagai pengabdian dan penghambaan. Ya Allah, sungguh amalku lemah, maka lipat gandakan pahalanya bagiku. Ya Allah, selamatkan aku dari siksamu pada hari di mana hamba-hambamu dibangkitkan. Terimalah tobatku, sesungguhnya engkau maha menerima tobat dan maha penyayang. Hikmah sujud syukur. Yang pertama, memanfaatkan nikmat Allah dengan baik. Yang kedua, terhindar dari perilaku takabur dan kufur nikmat. Yang ketiga, menambahkan keimanan dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, semakin banyak menerima nikmat Allah sebagaimana yang telah dijelaskan di Al-Quran, yaitu yang berbunyi wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Yang kelima yaitu termotivasi berperilaku santun, empati dan mudah berbagi dengan sesama. Sekarang sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi merupakan salah satu bentuk rukhsah atau kemudahan atau keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Kata sahwi yaitu dari bahasa Arab as-sahwu yang berarti lupa terhadap sesuatu atau lalai darinya. Para ulama bersepakat tentang disyariatkan sujud sahwi yaitu berlaku bagi orang yang lupa dalam melaksanakan salah satu rukun sholat. Bagaimana dalilnya? Dalilnya yaitu diantaranya ada keterangan di dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastaikona summa yasjudu sajadataini qabla ayyusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu sholatahu wa in kana shalla itmaman la arba'in kanata tarwiman lisyaitoni." Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang dia yakini. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, ada kelebihan atau kekurangan dalam melaksanakan rakaat atau ruku atau sujud. Kemudian yang kedua, lupa melaksanakan tasyahud awal. Yang ketiga, ragu jumlah rakaat yang telah dilaksanakan. Tata caranya adalah sujud sahwi dilaksanakan sebanyak 2 kali. 2 kali sujud dengan duduk di antara 2 sujud sebagaimana sholat semestinya, sholat wajib ya. Kemudian sujud sahwi dilakukan di dalam atau di luar sholat. Jika ragu pada rokaat atau terlupa rukun sholat, kemudian teringat ketika dia masih sholat, maka sujud sahwinya dilakukan dalam sholat tersebut sebelum salam. Jadi kalau ragunya ketika dia belum selesai sholat, maka sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau ingatnya setelah salam, setelah sholat, maka dia boleh melakukannya setelah salam. Yang ketiga, saat melaksanakan sujud sahwi membaca doa. Adapun bagaimana doanya? Yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan tidak mungkin lupa.
Sebagian ulama mengatakan bahwa bacaan sujud sahwi sama seperti bacaan sujud dalam sholat. Jadi ada yang berpendapat membaca bacaan ketika sujud dalam sholat tersebut, dan ada yang mengatakan membaca doa tadi, yaitu subhanaman la yanamu wa la yashu. Tata cara dan syarat sujud tilawah. Sujud tilawah di dalam sholat. Jika imam sholat berjamaah membaca ayat sajdah, kemudian melaksanakan sujud tilawah, makmum mengikuti imam. Sebaliknya, jika imam sholat berjamaah dengan membaca ayat sajdah dan tidak melaksanakan sujud tilawah, maka makmum hendaknya mengikuti imam. Kemudian sujud tilawah di luar sholat. Tata caranya adalah berdiri menghadap kiblat, niat sujud tilawah, takbiratul ihram, kemudian sujud 1 kali. Yang terakhir adalah duduk bangkit dari sujud kemudian salam. Hikmah sujud tilawah. Yang pertama, melaksanakan syariat Islam dengan tertib. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, berperilaku santun dengan mengamalkan ajaran Al-Quran. Yang keempat, menjauhkan diri dari godaan setan. Anak-anakku, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.